Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sekarang kita perjalanan menuju Mbah Sambu Lasem dan menuju Sarang. Insya Allah kita akan melanjutkan apa yang kemarin sudah kita baca dari kitab karya ulama Nusantara, namanya Syekh Muhammad Utsman Al-Ishaqi, kitab Minhatul Aqyas fi Husnil Dhanni bin Nas. Insya Allah ini jalsah kedua. Mari kita baca masih bersama Al-Habib Ahmad Mujtaba bin Syihab, Ketua Majelis Al-Muwasalah, insyaallah biiznillah. Naqra ya Habib. Bismillah, tafadhal Ustaz. Hayakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif al-arif billah Muhammad Utsman Al-Ishaqi radhiyallahu anhu qala wa hakal wasiyah. Alaikum ayyuhal ikhwan بحسن الظن بالمسلمين أي إلزموا حسن الظن بالمسلمين ما استطعتم فإنه باب كبير من أبواب الخير. عظيم. وقد روى أبو داود وحسنه عن أبي هريرة رضي الله عنه حسن الظن من حسن العبادة، وفي رواية من حسن عبادة المرء حسن ظنه بالناس. كلام الله. هذه البداية di sini beliau mulai dengan wasiyah. هذا هو اللب الكتاب يعني. وهاك الوصية. هاك emang kalau bahasa ininya kan isim fi'il amr هذا. هاك. هاك الوصية. خذ الوصية. عليكم كذلك عليكم هذا كمان يعني اسم fi'il amr tapi manqul ilzamu. عليكم يا ikhwan husnul dhann. Di sini beliau membawakan dua hadis. Pertama, ini yang luar biasa. Bagi lihat di kitab ini, beliau ini ajib. Waktu nyebutin hadis, sering kali beliau nyebutin mukhrijnya atau rawinya. Ada minal jamil, Ustaz. Jamil jiddan. Jadi tanpa itu ya, ini biar status hadisnya atau bersahabat. Masya Allah, ada yang bertanggung jawab tentang perawinya ini. Perawinya, Masya Allah. من روى هذا الحديث موجود. ما شاء الله. كلام هذا أبو داود وحسنه عن أبي هريرة حسن الظن من حسن العبادة. Jadi husnul dzan itu daripada ibadah yang baik, ikhwan. Jadi husnul dzan itu pahala. Mungkin yani baik sangka, lah yang pahala. Sebaliknya suudzon itu dosa. Iya. Suudzon bukannya enggak layak, emang dosa, maksiat. Suudzon itu nasallallahu alaihi wasallam. Hakika min husni ibadatil mar'i husnu dhannihi bin nas. Hakika di antara ibadah yang baik ya baik sangka kepada manusia. Insyaallah. Hakika. Naam. Wa kana al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu yaqul man ahabba ay yukhtama lahu bil khair falyuhsin dhannahu bin nas. Kalam kabir. Hada azim. Keren banget ini Ustaz. Wasiat dari Imam Syafi'i. Di sini teman-teman beliau berkata, barang siapa yang mau Allah Ta'ala tutupkan umurnya dengan kebaikan, mau husnul khatimah, ini resepnya nih dari Imam Syafi'i. Baik sangkalah kepada orang. Orang baik sangka kepada manusia, insya Allah baik juga penutup daripada umurnya, insya Allah. Hadza azim. Ajib. Mungkin masih ada kaitannya dengan itu, Habib. Fal yadhunna bi ma syaa. Sahabat. Ana inda dhanni 'abdi bi sahih. Nanti masih ada kaitannya juga. Ini ada husnul khatimah. Barang siapa husnudzon kepada manusia, otomatis ini husnudzon kepada Allah Ta'ala. Barang siapa husnudzon kepada Allah, berarti roja. Allahu Akbar. Roja, akhirnya husnul khatimah. Kalam kadir. Kalam. Masya Allah. Jamil. Masya Allah. Nah, tafadhal Ustaz. Wa kana Abu Nasrin Bishrunil Hafi yaqul man sarrahu an yaslam falyalzamis samta. Kalam jamil. Wa husnul dzan wa falyalzamil samta wa husnul dzanni bil khalqi. Wa kana Sayyid Ahmad ibn Rifai yaqul kan yani بيكون أول شيء من أبو نصر بشر الحافي. بشر الحافي tokoh yang ma'ruf ya. Al-Hafi itu artinya nyeker. Ada ceritanya kan ya, ada ceritanya kok beliau ذكر هذا كثير في سير أعلام النبلاء ذكر نقله الحبيب أحمد بن زين الحبشي di Syarah Ainiyah. Masya Allah. gitu. Jadi Masya Allah, Bashir Hafi هذا apa namanya, hasil له حالة صلح مع الله. Kan beliau ini Ustaz,
mush min awal, bukan dari awalnya, dari kecilnya salik. Nah, beliau ini orang biasa, bahkan dulunya beliau ini agak nakal kan. Tapi hasallahu halat safa ma Allah wa halat taubah, beliau dalam keadaan nggak pakai sendal. Ya sudah katanya, dengan keadaan ini aku akan selalu. Ada halat enggak pakai sendal. Enggak pakai sendal terus. Bashir Hafi. Ada sih ajib kan. Dari situ beliau huwa ahlu, ini terkenal dengan tasawuf, dengan kewaraannya. Sampai ada beliau punya adik perempuan. Ini yang sering diceritain ini, adik perempuan beliau ini wari'ah, seorang yang wara' luar biasa. Sezaman dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, jadi Imam Ahmad bin Hanbal ma'ruf, yani rajul yani alaihi al-fatwa wa kullu syai'. Jadi adik beliau yang perempuan tuh datang ke Imam Ahmad, ana ada soal, tafadhol. Imam Ahmad enggak tahu nih siapa perempuan nih. Ini perempuan biasa, tafadhol, ada soal apa? Imam, ana kerja jahit. Jahit. Buat ini apa? Apa namanya nih? Tenun. Apa? Kayak bordil gitu lah. Nah, gitu. Wah, biasanya ana jahit itu malam-malam, kalau siang-siang atau malam-malam waktu bulan purnama. Semalam waktu ana lagi jahit-jahit, lewat rombongannya Sultan, rombongannya Sultan dengan api unggun mereka, jadi terang. Akhirnya ana tetap menjahit. Jadi ada beberapa jahitan itu ana dari terangan betul Sultan itu memanfaatkan api unggunnya rombongan Sultan ini. Pertanyaan, halal nggak sekarang? Allah. Ini baju yang ana jahit ini. Betapa takutnya luar biasa. Emang ada apaan? Bukannya benang yang haram, kagak, bukan syubhat, enggak. Cahayanya. Itu juga cuma lewat tok sebentar. Itu bukannya haram, enggak, cahayanya pemerintahan. Wah, hartanya pemerintahan, syubhat katanya. Jadi gimana? Imam Ahmadnya bingung. Bukan siapa perempuan ini? Siapa ente ini? Penasaran nih. Penasaran. Kok ngomong sampai kayak gini ditanyakan. Gal, aku adalah adiknya Bashir Al-Hafi. Oh, ente adiknya Bashir Hafi. Oke, bagimu ini haram. Kata Muhammad, bagimu sudah enggak halal lagi. Keadaan. Betul. Kenapa ya? Min baitikum yakhrujul wara' katanya. Dari rumah kalian lah sumbernya wara'. Maka harap dijaga wara' itu. Jangan dikotori dengan cahaya, walaupun cuma sebentar aja lewatnya. Syai halal, tapi ini hada al-wara' darajat. Hada Bashir Hafi. Kalam kabir. Kebanyakan sanad tasawuf kembali ke beliau kan, biasanya Habib al-Ajami, Bashir Hafi wa ghairu. Nah, di sini beliau bilang apa? Man sarrahu an yaslam, barang siapa yang mau untuk selamat. Nah, gimana nih teman-teman? Resep untuk selamat nih, dunia akhirat lagi. Falyalzamis shamt. Banyak-banyak diam. Satu, yang kedua wa husnudzan bil khalq. Juga banyak-banyak baik sangka ke manusia. Masyaallah. Banyak diam ini. Luar biasa. Kalau sekarang kayaknya penting banget. Penting sekali banget, terutama di zaman medsos kayak gini. Sama kan. Bahkan ada sebagian kiai di antara tirakat sekarang itu ya diam daripada perkara-perkara yang viral. Kalam kabir. Kalam ajib. Puasa mengomentari hal-hal yang viral itu lah. Memang subhanallah fi ba'd al-turuq memang perihal diam itu ada. Jangan disuruh i'tikaf, disuruh khalwat sekian. Syaratnya enggak boleh ngomong. Ini kayaknya kita ini mah gampang. Wah, enggak gampang, susah. Iya. Susah setengah mati. Inni nadartu lirrahmani shawman falan ukallima al-yawma insiya. Itu mereka yang bayar. Sayyidah Maryam gitu juga. Jadi memang ada shaw min al-kalam. Kalau kana al-kalam fiddah kana as-samt dhahab. Masyaallah. Kalau ngomong itu perak berarti diam emas. Dan terus begitu. Nanti disalahpahami sama orang. Gitu. Saya diam terus biar dapat emas. La ilaha illallah. Sini. Bilang apa katanya? Sering kali orang nyesel karena ngomong. Itu sering. Tapi nggak pernah ada cerita nyesel karena diam. Nggak ada. Diam nggak pernah buat penyesalan. Tapi ngomong, sering kali. Kalam kabir. Insyaallah. Naam. As-samt wa husnudzan bil khalq. Kalam kabir. Masyaallah. Tadi bahas wirai itu, Bib. Masyaallah, ini banyak sekali ya ulama kita yang memang benar-benar
wirai lah. Allahu Akbar. Di antaranya yang pernah saya dengar tentang Mbah Maimun Zubair, bahwa beliau sangat wirai dalam mentarbiyah putra-putranya. Saya pernah dengar dari salah satu guru saya bahwa Mbah Maimun Zubair ini saking wirainya, beliau sering apabila ke Jakarta, karena beliau ini kan tugas kenegaraan ya. Dulu sebagai apa beliau di pemerintahan itulah. Nah, itu ketika datang ke Jakarta bawa beras dari rumah. Masya Allah, kalau Bawa beras dari rumah. Dibawa bekal dari rumah. Ini mengingatkan kepada Imam Nawawi. Masya Allah, Imam An-Nawawi. Allahu Akbar. Imam An-Nawawi itu beliau kan dari Nawah. Nah, dari Nawah, kemudian hidupnya, tinggalnya, ngajarnya ada di Damaskus. Nah, sedangkan Damaskus ini kota lama, dan dulu banyak istilahnya orang-orang yang mewakafkan tanahnya, kemudian karena ada pemerintahan atau apa kayak gitu, akhirnya tanah wakaf sama yang nggak wakaf nggak bisa, susah dibedakan. Nah, akhirnya Imam Nawawi kayak gitu, saking wirainya minta tolong ke abahnya untuk membawa bekal dari Nawah yang benar-benar hasil pertanian yang memang benar-benar halalnya, dibawa buat sangu di Damaskus. Jadi tidak makan dari hasil pertanian di Damaskus itu. Saking wirainya Imam Nawawi. Ajib. Jadi makanannya dari desanya, dari Nawanya. Nggak pernah makan di kota. Keren. Ini kalau kita mau kayak gitu ya susah sekarang teman-teman ya. Tapi ada sih ajib Ustaz. Ada resep keren deh. Aneh pas denger ini, ini boleh nih, keren banget. Dulu waktu kita di Sihir ada mufti Sihir kan, Syekh Yasir Ba'abad namanya. Dia nyeritain seorang tokoh sahib berbuat kan, Abdullah bin Abdurrahman Syekh Abu Bakar. Nah, beliau ini diantara muridnya Sahib Berbatrim, Abdullah bin Syatib bin Amr Syatib. Ini yang managibnya waktu itu beliau 4 tahun nggak tidur, yang itu yang cuma bawa kasur nggak dibuka kasurnya. Nah, itu diantara managib beliau ini kan ke Sihir dan buat rubat di Sihir. Beliau ini ngajar di madrasah tabak hukumah. Hukumah madrasahnya. Pemerintah. Ini yang nerima ini juga, nerima ratib, tunjangan. Yeah. Nah, ini syubhat kata beliau nih. Ini gini rasanya ini. Gimana ngakalin nih? Gini. Hal ajib soroha. Ajib. Jadi beliau kalau beli makanan buat rumah, beliau ngutang. Jadi ada warung itu, beli untuk makanan bulan ini di warung itu. Sudah pas dapat gaji ratibnya itu untuk bayar ngutang. Dia tanya sama itu, emang bedanya apa? Lah beda, ini ada di Fathul Mu'in. Apa? Kalau seandainya ada harta yang syubhat, tamam. Enti jadi kan buat bayar utang, itu nggak ngefek terhadap harta yang enti pakai untuk utang itu dulu. Aywa, karena keren. Yang utang ini kan memang benar-benar halal dari Ajib ini. Jadi resep kalau buat borok sekarang bisa kayak gitu. Ini diambil kesimpulan harus banyak utang gitu. Bisa aja ngakalin itu. Kok bisa gitu? Ulama ini punya aja. Masya Allah. Kayak gitu juga. Kayak kalau Mbah Maimun juga ini masih masalah wara tentang Mbah Maimun. Terus saya pernah dengar juga bahwa Mbah Maimun ini beliau mempunyai kotak-kotak sendiri, ada 3 kotak lah. Yang satu ini untuk apabila ada gaji dari pemerintah, terus yang satu dari ceramah-ceramah, diundang kajian di luar, ya. Terus yang satu dari hasil beliau punya toko punya warung untuk santri-santri itu, ada juga punya sawah. Dari hasil ini, lah anak-anaknya ini dikasih makan dari hasil memang usaha beliau sendiri. Kalam kabir, ajib. Adapun kotak yang dari hasil ceramah di luar dan seterusnya itu, ini untuk kepentingan umat. Terus yang hasil pemerintah ini untuk masalah pemerintahan gitu. Jadi yang hasil makanan untuk makanan untuk keluarganya sendiri dari hasil memang beliau usaha sendiri, tidak campur adukan.
Nih saking wirainya. Maka akhiran apabila kita melihat putra-putra Mbah Maimun, Masya Allah. Semua Masya Allah, tabarakallah. Ulama-ulama, kiai-kiai. Kalam kabir, kalam. Karena tarbiyahnya orang tua, wirainya orang tua itu. Keren. Ini kita kalau bahas masalah wirai, nggak habis-habisnya. Nggak ada habisnya. Ini keinget lagi deh tentang wirai lagi. Nah, saya baca di Tabaqat Syafi'iyah Al-Kubra karya Imam As-Suki. Nah, jamil. Masya Allah. Di antara itu adalah kisahnya Imamul Haramain Al-Juwaini. Masya Allah. Ini dulu kecilnya Imamul Haramain, ini gurunya Imam Ghazali yang menulis kitab Ar-Waqat ya. Saat kecilnya ditarbiyah sama orang tuanya, Imam Al-Juwaini ditarbiyah sama orang tuanya. Pokoknya ayahnya ini ya tidak memperbolehkan ada hal yang syubhat masuk ke perutnya Imamul Haramain kecil ini. Jangankan syubhat, jangankan haram, syubhat aja tidak boleh. Nah, suatu ketika masih kecil itu ya, masih rodok, masih menyusu. Nah, ibunya sedang masak-masak atau lagi sibuk kayak gitu. Kemudian Imamul Haramain kecil ini nangis. Nah, nangis. Terus ada budak dari tetangga datang langsung menyusui anak ini, menyusui Imamul Haramain kecil. Nah, sedangkan itu kalau dalam hukum fikih, budak ini untuk dirinya sendiri tidak bisa memiliki dirinya sendiri. Dirinya sendiri bukan milik dia. Semuanya milik sayyidnya, milik majikannya. Susunya pun ya milik majikannya. Kalau tidak dapat izin dari majikannya, tidak boleh. Nah, itu setelah abahnya Imamul Haramain pulang, tahu kejadian itu, ini siapa yang nyusui tadi? Disusui sama budaknya tetangga. Loh, kau budaknya tetangga? Itu tidak boleh, itu tidak atas pengetahuan sayyidnya, majikannya, tidak boleh itu. Akhirnya Imamul Haramain kecil ini dilogok sama sama ayahnya supaya susunya ini muntah wajib keluar semua, tapi yang pasti masih ada bekas-bekasnya kayak gitu ya. Terus kemudian lambat laun besar mau dikasih makan sama orang tuanya yang benar-benar halal. Nah, ada yang syubhat, ada yang haram. Besar sampai Imamul Haramain ini jadi ulama besar. Nah, suatu ketika terjadi diskusi antara beliau dengan yang lain, ulama yang lain. Kemudian beliau kalau diskusi, Masya Allah, akliyah kibirah. Beliau kalau diskusi ini langsung motong argumen orang, tak, bilang kayak gini, nggak bisa itu, gini. Kalau diskusi selalu menang biasanya. Nah, suatu ketika diskusi, kok beliau terbata-bata ketika menyebutkan argumennya. Terbata-bata. Terus ketika selesai, muridnya tanya, ya Syekh, ini saya belum pernah melihat antum terbata-bata ketika menjelaskan hujjah kayak gitu. Kok bisa? Kata beliau, kata beliau, mungkin ini bekas dulu susuan, bekas susuan dari. Efeknya sekarang, efeknya di sini. Allah. Kalam. Padahal ajib. Udah berapa tahun padahal tuh, Masya Allah. Iya. Tapi ada efeknya lah, ya Allah. Kalam. Melihat itu kayak gitu, karena wirainya orang tuanya, ya. Kemudian kalau kemasukan barang yang nggak halal, ya, itu ngefek, pasti ngefek. Sawa kalam. Masalah warok nih emang Masya Allah lah. Ya, Kalam kabir. Emang kalau orang jaga untuk makan halal terus, itu memang Masya Allah. Basirah tuh sagibah, hatinya terang, bisa ngelihat yang macam-macam. Karena emang jernih, subhanallah. Kalau udah butek itu, butek nggak bisa lihat apaan tuh, butek soalnya. Menerima pelajaran susah. La ilaha illallah. Efeknya kan di situ. Sahih. Efeknya di situ. Al-Fakir biasanya kalau ada wali santri datang kayak gitu, Al-Fakir selalu istilahnya mengajak wali santri untuk sama-sama tirakat,
ya. Oh, karam kabir. Kepada santri juga tirakat, gurunya juga tirakat dengan cara mengajar. Kemudian orang tuanya juga tirakat. Tirakatnya apa? Jangan sampai membiayai anaknya ini dengan hal-hal yang syubhat atau haram. Karam. Jadi di antara tirakatnya wali santri kayak gitu, benar-benar nyari rezeki yang halal untuk anaknya ini, biar anaknya nanti efeknya anaknya mudah menerima pelajaran, mudah menghafal, mudah semua, efeknya di situ. Jamil, jamil. Masya Allah. Ya kan Allah yarzuqna al-wara' Ustaz ya Allah ya Rabb. Amin amin amin. Jazakumullah khair. Istamir. Bismillah. Naam. قال وكان السيد أحمد بن الرفاعي يقول من اقتفى أثرنا في حسن الظن حجبه عن رؤية المناقص المغيرة في الخلق وانتفع بعلمه وعمله واستراح من الشواغل وسلم من الغدر والغيبة والحسد وحصل له مقام التواضع الكامل. Ini luar biasa ini. Insyaallah. Keren banget. Sidi Ahmad Rifai. Nah. Ajib. Ini beliau nyebutin di sini Ustaz, apa namanya? Hasil yang baik yang dituai kalau husnudzan. Man iktafa atharana fi husnudzan. Hajabahu, dia akan terhijab dari ru'yatil managis al-mughayyirah fil khalq. Ini kalimat mughayyirah ini. Nah, ini kayak gini nih sering nih digunakan hatta di Hadramaut juga. At-taghyir artinya merusak. Oh, merusak ajib. Kayak bilang tas, tas taghyir. Aneh dulu, taghyir apa ini taghyir? Rusak. Managis yang merusak fil khalq. Wahakala. Wa intafa' bi ilmi, ilmunya manfaat, amalnya juga. Wastaraha min asy-syawaghil. Kalam kabir. Istirahat dari kesibukan yang mumet. Wa salima min al-ghadr, selamat dari tipuan, dari fitnah, dari ghibah, hasad juga. Dan juga hasallahu maqam tawadhu' kalam kabir. Kuncinya satu, apa? Husnudzan. Oh, bisa gitu subhanallah. Husnudzan berarti karena dia husnudzan. Berarti nanti secara otomatis mengira bahwa orang lain ini baik, dirinya ini orang paling buruk. Maka hasala maqam tawadhu' kalam kabir. Sahih, sawa kalamakum. Insyaallah. Betul, ini luar biasa ini. Selamat dari hasad, ghibah. Iya kan? Husnudzan tadi. Keren. Nah, kalau hasad ini biasanya apa ya, mungkin karena efek selalu suudzon, menghadap orang lain suudzon kayak terus akhirnya muncul hasad, rasa hasad di hati. Sawa. Nah, apabila selalu husnudzon, oh mungkin beliau gini, husnudzon. Masya Allah, enggak ada rasa benci kepada orang lain, enggak ada rasa hasad kepada orang lain, enggak ada rasa istilahnya rasa yang buruk terhadap orang lain lah. Kayak gitu. Allah azim. Semula dari husnudzan. Sawa. Naam. Wa kana Sayyidi Abdul Aziz Ad-Dairaini yaqul man arada al-wujuda kullahu yumidduhu bil khair falyaj'al nafsahu tahtal khalqi kullihim fid darajah fa innal madada alladhi ma'al khalqi kal ma'i wal ma'u la yajri illa fil mawadi'il munkhafidati dunal 'aliyati wal mutasawiyah wa la yaral insanu nafsahu kadzalika illa in ahsana dhannahu bil khalq. Sawa. Kalam kabir, ada keren banget, keren. Man arada al-wujud kullahu yumidduhu bil khair. Berarti siapa yang mau alam semesta memberikannya al-madad dengan kebaikan. Hadza fi'lan. Hadza ta'bir seperti ini yumid al-wujud huwa mustamid min al-wujud yumiddu al-wujud. Oh. Ini luar biasa. Mustamid min al-wujud wa yumiddu al-wujud. Kan Imam Abu Bakar Adni bin Abdullah Al-Idrus يقول كنت أستمد من كل شيء فصرت أمد كل شيء. Memang luar biasa. Kriterianya seorang waliullah itu wujud di kalangan Muhaddad, yamuddul wujud. Jadi semua alam semesta al-madad min 'indu. هو الواسطة في توزيع الله نعمه على الخلق. وسط هذا الشخص. Gimana kalau misalnya sampai kayak gitu? Harus dia awalnya yastamid. Ya, kulaan dulu, kulaan madad. Kulaan, keren itu, keren banget. Kulaan madad kemudian baru bisa nyetor.
Keren. Kolaan madad sawa. Kalau di qasidah yang masyhur itu Al-madad ya Rasulullah. Allah al-madad ya Rasulullah. Al-madad. Kalam kabir. Madad, minta madad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu laisa al-istimdad nih, yani laisa min al-bid'ah yani. Naam, Kama sawa yaqulu ba'du nas. Apa madad? Kita minta madad langsung ke Allah. Kalam fadhi. Dan masya Allah dalilnya juga banyak ya. Dalilnya banyak, فعلا. كان حبيب الجفري عنده بحث في هذا. في الكلام على المدد. ومن أول وجميل كان عنده حلقات تلفزيونية وكمان بحث كتابي في المدد. Ada kitabnya apa di televisi معروف. Teman-teman dulu ngasih kita apa namanya materi. Ini materinya yang lebih kali ini. Oh, masya Allah. Nah di sini barang siapa yang mau madad dari semuanya, maka harus dia jadikan dirinya itu di bawah semua, di bawah. Karena madad itu bagaikan air ya. Kalau air itu kan bakal turun ke tempat yang bawah, munkhafidhah. Nggak bisa kalau tempat yang tinggi. Ada كلام سيدنا علي هذا اسمه في الكلام على العلم. ايش يقول سيدنا علي الله ذكرنا استاذ العلم حرب للفتى المتعالي السيل حرب للمكان العالي. Nah, aywa. Sama juga ilmu sama al-madad minal khalq itu kayak air. Jadi harus pastinya jika akan ke tempat yang bawah ya. Kalau nanti mau kayak gitu mau dapat semuanya harus di bawah berarti. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani isnan la yata'allaman. Kalam kabir sawa. Naam. المتكبر فعلا واحد آخر نعم الله سبحانه الله kan nama sahabat mustahil sahih mutakabir wa mustahil. Ada dua orang ya, Rasulullah pernah berkata ada dua orang akan dapat ilmu. Yang pertama adalah orang yang sombong, tidak mau belajar daripada orang yang di bawahnya. Terus yang kedua adalah orang yang malu. Masya Allah. Itu kalau di ulumul hadis memang di antara syarat menjadi muhaddis yang benar-benar itu harus belajar dari tiga kelompok. Yang pertama orang yang lebih tinggi, yang kedua orang yang sebanding akran, terus yang ketiga orang yang di bawah. Mumtaz. Nah, ini ngajari tawadhu ini. Riwayatul akabir anil asagir. Banyak ulama yang nulis kitab itu. Riwayatul akabir anil asagir. Keren. Masya Allah. Nah, bisa jadi kayak gitu dengan husnudzon ya. Nggak bisa kita menjadi menganggap diri paling bawah kecuali dengan husnudzon bil khaliq. Al-khaliq kullu fuq. نعم أستاذ ما شاء الله. وكان الشيخ الكبير أبو محمد اليافعي رحمه الله تعالى يقول عليكم بحسن الظن بالمسلمين فإن حسن الظن بهم فضلا عن الصالحين باب كبير من أبواب الخير والنفع في الجلب والدفع عن جلب المحبوبات المحمودات ودفع المكروهات المذمومات في الحياة وبعد الممات. كلام كبير. وذلك مشهور معروف عند كل من هو بالخير موصوف. كلام جميل. ما شاء الله. استرجاع جميل. يقول أبو محمد اليافعي عليكم بحسن الظن. Berbanyaklah husnudzon dengan muslimin fa inna husnudzon dengan muslimin biasa apalagi dengan solihin. Fi'lan. Kan Sayyidul Umar daiman yaqul apa namanya? Alladzi adharahu Allah Ta'ala bis-salah hadza akad an nahsuna dhann bihim. Yang memang Allah Ta'ala nampakkan dengan kebaikan itu lebih wajib lagi kita untuk husnudzon ya? Pasti soal muslimin biasa aja husnudzon wajib apalagi kepada orang yang nampak dengan kebaikan. Fadlan an as-salihin al-ulama. Orang saleh yang alim itu Masya Allah harus dihusnudzon pasti. Hadza babun kabir min abwabil khair. Untuk dapat kebaikan ikhwan fil jalb wad dafa'. Untuk apa namanya? Mendapatkan apa yang kita inginkan yang bagus-bagus buat dafa dan menolak apa yang buruk-buruk al-makruhat madmumat di dua alam ikhwan, di dunia akhirat, fil hayat ba'dal mamat, semuanya itu bersumber dari husnudzon. Fadzalika masyhur ma'ruf 'inda kulli man huwa bil khairi mawsuf. Ini perkara yang ma'ruf di kalangan orang-orang yang mempunyai kebaikan. Masya Allah. Kalau mau kebaikan dunia akhirat dengan husnudzon berarti.
Kalam jamil hada. Masya Allah. Habib, fadlan an salihin. Nah. Jadi husnudzon kepada orang-orang biasa aja wajib, apalagi kepada orang-orang salihin, apalagi kepada para ulama. Ini mengingatkan saya kepada insyaallah yang berkata ini Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Itu beliau berkata bahwa ghibah, dosa ghibah. Ini ghibah kan diantara penyebabnya adalah suudzon. Suudzon, salah kalamku. Ghibah itu dosa kecil kecuali pada kedua orang, yaitu pertama ahli Al-Quran, orang yang hafal Al-Quran, yang kedua ulama. Kalam kabir. Jadi ghibah dua orang ini bukan dosa kecil lagi, tapi dosa besar. Ini seingat saya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Masya Allah, ini alaikan nuhsin adzan, kita harus husnudzan kepada semua orang, terutama para ulama. Bila kita selalu husnudzan lah kepada para ulama. Sama. Masya Allah. Apa dibilang kan kalau orang kalau ribain makan dagingnya. Luhumul ulama masmumah. Sawa. Bisa binasa gitu karena dagingnya ulama itu beracun katanya. Jangan dimakan. Jangan diribain. Jangan diribain. Makalah ini yang ajib itu, makalah ini. Luhumul ulama masmumah. Yang ajib, ini banyak orang-orang di luar kelompok kita yang sering menggunakan ini apabila kita istilahnya mengcounter paham-paham mereka. Hati-hati, jangan kamu mengcounter paham ini karena ini ulama. Mereka kan bilang kayak gitu karena ulama kita adalah ulama dan daging ulama beracun kayak gitu. Mereka tidak tahu ternyata sahibul maqalah ini adalah ulama Asy'ariyah, ulama Sufiyah, yaitu di kitab Tabyin Kathir Muftari. Imam Ibnu Asakir. Masya Allah, Asy'ari. Mereka menggunakan makalah ini, ternyata yang punya makalah adalah ulama kita. Sama. Kalam. Ini masyhur, Masya Allah. Sama. Luhumul ulama semua beracun. Masya Allah. Naam. Wa ansyadu. Innal ladzi tahharal maula sariratahu minadh dhununi lafi jannati ridwani. Fazunna bil khalqi khairan ya akhi falaqad ja'al wa'idu biqattatin wa dhannani. Kalam kabir. Masyaallah. Ada beberapa syair nih. Yang pertama, innal ladzi tahharal maula sariratahu, orang yang Allah Taala sucikan hatinya minadh dhunun, dari prasangka-prasangka buruk, enggak ada hatinya suudzon. Itu sebenarnya dia sudah di surga. Ayo. Dan memang nikmat. Orang kalau Muslim nikmat, sebelum dia masuk surga udah di surga di dunia. Allah sama. Masya Allah. Fadunna bil khalqi khairan ya akhi. Makanya sering-seringlah kita husnudzon. Falaqad ja'al, karena banyak ancaman bagi orang yang zanna dan getat, senantiasa bersangka buruk. Prasangkanya buruk aja. Itu dia sudah di neraka sebelum di neraka. Ya Allah. Dia kan terusik dengan suudzonnya itu. Akhirnya tidak bisa tidur. Sama. Karena suudzonnya sudah diazab sebelum diazab. Na'udzubillah min dzalik. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau selalu husnudzon, tidur polos enak. Tidak ada rasa benci kepada orang lain, tidak ada rasa prasangka-prasangka yang buruk kayak gitu. Selalu husnudzon. Tidur nyenyak, murtah. Kalam. Qal idza ma syi'ta an tahya sa'idan min al-khairati mamlu' al-yadaini fadhunna bima asyaril islami khairan wa ish a'ma wa aslih dhata bain. Kalam jamil. Keren. Masyaallah. Idza ma syi'ta, bila mana engkau ma zaidah, ya sahibi khudh minni faidah ma ba'da idza zaidah. Allah merawat syari. Kalau mau untuk hidup sa'id, senantiasa bahagia, minal khairat, banyak dapat kebaikan, dan mamlu'ul yadain, tangan penuh dengan semuanya lah, dengan kebaikan, banyak hartanya, semuanya khair. Kunci satu, sering-seringlah engkau husnudzon dengan semua muslimin. Wa isya'ama, dan hiduplah dalam keadaan buta, maksudnya buta dari keburukan orang, begitu. Wa aslih dzata baini, sering-sering kali untuk mengakurkan, mendamaikan. Mengakurkan. Allah. Kalam kabir. Nah ini kunci ikhwan kalau mau senang dunia akhirat
dan penuh tangan dengan kebaikan. Nah, itu. Ajib, masya Allah. Nah, Ustaz. Itu Ayo, kalau nah. tentang mengakurkan ini, Bib, Nah, itu baca di kitab-kitab fikih itu di antara orang yang berhak mendapatkan zakat, ini mustahik di zakat, itu di antaranya adalah al-gharim. Nah, al-gharim orang yang punya tanggungan hutang. Nah, ternyata di kitab-kitab itu di antaranya adalah orang yang punya tanggungan hutang tidak secara mutlak. Hutang untuk untuk foya-foya enggak, tapi di antaranya adalah hutang untuk islah Dzatul bain, kalam kabir, jamil jiddan. Demi mendamaikan antara dua kelompok atau dua orang ini, dia rela ngutang ya untuk mendamaikan ini, maka dia termasuk gharim. Yang dikasih zakat, kalam kabir. Mumtaz. Islah dzatul bain. Sampai segitunya ya. Iya. Kata disupport dengan zakat. La ilaha illallah. Na'am Ustaz. Na'am. Idza ma syi'ta qal idza ma syi'ta an tahya sa'idan habiban lil ghani walil faqiri fadhunna bi ma'syaril islami khaira wara'il waqta wa qana' bil yasiri. Oh, kalam kabir. Hampir sama yang sebelumnya, tapi ajib ini. Bila mana engkau mau hidup dalam keadaan bahagia, dicinta oleh semua. Ya. Sama orang kaya dicinta, sama orang fakir juga dicinta. Maka apa kuncinya? Berbuat. Maka sangkalah kepada semua muslimin dengan kebaikan. Wara'il waqta, perhatikan waktu. Jadi wagna' bil yasir, cukup dengan apa yang ada walaupun sedikit. Ya, bahagia. Al-qanaah. Kanzun la yafna. Allah. Dicintai semua orang. Dicintai semua orang. Kalau sultan dicintai semua orang. Karena orang lain merasa aman, nggak bakal disultani sama orang ini. Nggak bakal disultani ya? Iya. Makanya keren. Selalu husnuzon, maka seneng makanya. Maka disenangi semua orang. Beda lagi kalau orang selalu sultan, mau deket-deket sini, wah, ini repot nanti tuhmah. Betul, disangka gitu. Difitnah ini itu, aduh. Jadi orang malas deket sama dia. Betul, sama Ustaz. Habiban lil ghani. Ajib. Berdiri. Naam. Fadhunna bi ma'syaril islami khair wara'il waqta wa qana' bil yasiri. Oh. Juga sama wa qana' bil yasiri, makanya dia dicinta sama yang ghani, suka sama dia karena emang dia enggak mengharap. Betul. Enggak mengharap. Nah, itulah istilahnya ulama-ulama kita terdahulu. Kenapa mereka bisa diterima di kalangan orang bawah, kemudian orang menengah ke atas, orang yang kaya, orang miskin bisa menerima semua karena mereka tidak mengharapkan harta. Keren banget Karena mereka sudah cukup dengan apa yang diberikan Allah, tidak mengharapkan apa yang di tangan manusia, dan maka orang-orang ini merasa aman sama kumpul sama dia, tenang, dia tidak minta uang saya kok. Nggak minta jabatan dari saya kok. Maka ketika dia datang langsung diterima. Tapi beda lagi apabila selalu minta-minta, waduh ada orang itu. betul. Nanti diminta lagi. Akhirnya takut duluan ini orang-orang. Aduh. Allah. Kalau yang ini merasa tersaingi. Iya. Aduh, ini waktu bil yasiri tidak hanya masalah rezeki aja, cuman jabatan semuanya juga kayak gitu. Orang yang enggak minta jabatan, enggak nyari jabatan, enggak nyari muka. Ketika datang enggak masalah. Enggak masalah, betul. Enggak masalah ini enggak. Saya tidak menggusur posisi saya. Ajib, keren banget. Beda lagi apabila ini selalu cari muka, kemudian selalu pengen jabatan yang gini. Orang yang datang langsung, waduh, orang ini lagi. Akhirnya mereka menghindar duluan. Karena cari-cari dunia itu. Ulama-ulama kita, masya Allah, mereka cukup dengan apa yang diberikan Allah, dan memang dakwah mereka bukan li jam'il amwal wali al-jahad, bukan, akan tapi lillah. Ya Allah menggerakkan hati masyarakat sehingga bisa kumpul kepada mereka, mahabbah kepada mereka, terus mendengarkan apa yang
mereka dakwahkan dan mengamalkan yang benar. Ini sirnya, masya Allah, ulama-ulama kita. Kalam kabir. Fi'lan Rabbana katabalahumul qabul. Jadi semuanya orang teman sama mereka. Ya, ulama-ulama Hadramaut, Habaib Hadramaut, masya Allah, Wali Songo. Wali Songo. Allah, Wali Songo. Nah, seandainya mereka nyari-nyari harta benda, nggak mungkin Islam hebat ini. Ya, benar-benar akhlasulillah, ikhlas. Tidak nyari apa-apa. La ilaha illallah. Nah itu ya, keren. Allahumma arzuqna ikhlas ya Rabb. Ya Karim, ya Karim. Waqna bil yasir. Nah, waqna bil yasir. وأقوال السلف والخلف في مدح حسن الظن والحث عليه كثيرة وفيما ذكرنا كفاية لمن هداه الله تعالى وقد أجمعوا أنه لا يصل أحد إلى مقام حسن الظن إلا إن طهر الله تعالى باطنه من سائر الرذائل إما بالنظرة وإما بالعلاج والرياضة بحيث يصير لا يخطر الفحشاء على باله وما دام في باطنه شيء من الرذائل فالغالب سوء الظن بالناس قياسا على ما عنده وفي هذا المعنى قال بعضهم إذا ساء في بعضهم المتنبي كان إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وصدق ما يعتاده من توهم وعاد محبيه بقول عداتهم وأصبح في ليل من الشك مظلم. كلام كبير. Allah. Ini azim. Setelah beliau bilang kalau masalah madah husnudzan ya banyak, tapi ini yang beliau sekarang yang bawakan ini keren banget Ustaz. Waqad ajma'u. Ajma'u. Cuma ahli haqaiq. Ahli haqaiq. Insyaallah. Jadi memang husnudzan ini bukan suatu yang biasa, luar biasa ya kawan. Memang enggak Allah Ta'ala berikan kecuali kepada orang-orang yang memang luar biasa. Nah, la yasil ahad ila maqam husnudzan. Nah, pertama husnudzan itu adalah suatu maqam. Maqam husnudzan. Nggak bisa orang nyampe ke makam ini kecuali memang Allah Ta'ala sudah sucikan batinnya itu dari segala keburukan. Betul, keren banget. Selagi di batinnya ada keburukan, nggak bakal bisa dia. Beruntung bagi mereka yang husnudzan berarti memang batinnya sudah suci. Iya. Kalam kabir. Nah, gimana cara nyucinya? Ada kita kalam imma bin nadrah wa nafham min nafahatillah. Wa imma bil ilaj war riyadah. Dengan asbab. Dia dengan tirakat tadi tariqah mu'alaja wa tarbiyah inda syuyukh baru sampai ke suatu maqam la yasir la yakhtur al-fahsya ala balih. Keren. Enggak terlintas lagi keburukan di hatinya. Ada kalam kabir Ustaz. Ada maqam azim. Inno hatta fi khawatirih di lintasan hati enggak ada keburukan itu syai kabir jiddan. Syai kabir jiddan. Nah, Allah. Biasanya orang kalau nggak berbuat baik tapi lintasan hati ada yang buruk. Ada, dia nggak pernah berbuat buruk tapi lintasan hati ada yang buruk. Itu banyak kayak gitu. Tapi ini hatta lintasan hati nggak pernah berbuat buruk, nggak pernah lintasan. Dijaga. Biasa. Masya Allah. Ada di antara kitab yang bahas ini, banyak di antaranya. Al-Araful Atir fi Ma'rifatil Khawatir. Abdurrahman bin Mustafa. Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus. Masyaallah. Nah, jadi bahas gimana nih cara untuk bisa sampai enggak la yakhtur 'ala al-bal kecuali yang baik-baik. Allah. Keren banget, keren. Hatta al-khawatir, mereka yahtamun bil khawatir. Bal rubbama yahtamun bil khawatir aktsar min al-zahir kan. Ayo. Betul sahih. Kenapa? Karena memang khawatir itu langkah pertama. Betul. Sebelum ada ini tindakan pertama munculnya di khawatir. Masya Allah. Kalau khawatir sudah terjaga, tenang, semua bakal terjaga. Allah. Karena menjamin. Ini kayaknya perlu bikin season khusus tentang khawatir ini. Nanti di Wasola TV ini. Bagian khawatir aja. Badan jawab kalam kabir, yani selagi ada di batin seseorang itu sesuatu daripada keburukan, pasti akan suudzon. Karena memang yang ditumpahkan dari wadah, apa yang ada di dalam wadah itu. Kullu ina'in bima fihi yandahu. Masya Allah. Kalau nanti ada gelas nih, numpahin sirup, berarti dalamnya sirup. Numpahin kopi, berarti dalamnya kopi. Ya nggak ada ceritain numpahin kopi dalamnya sirup. Numpahin jernih berarti jernih. Jernih dia sama. Sama kalamku.
Masya Allah. Bagaimana kata Nabi? Idza sa'a fi'lul mar'i sa'at dzunun. Nah, betul. Kalau seandainya orang itu orang yang buruk, perbuatannya pasti, prasangkanya juga pasti akan buruk. Wa saddaqa ma ya'taduhu min tawahhumi. Dia akan mempercayai, ya, membenarkan. Iya, membenarkan apa yang prasangka-prasangka yang dibiasakan. Betul. Karena semua orang dikiaskan sama dirinya. Kalau dirinya memang buruk, berarti orang itu. Jadi bilang kayak gitu karena nyamakan dengan dirinya. Betul. Nah, sama kan dong. Saya. Dia menjadikan dirinya sebagai cermin. Dalam keadaan dirinya itu masih kotor. Jadi dia memandang alam semesta kotor. Bukan karena alam semesta kotor, karena cerminmu yang kotor. Cerminnya yang kotor. Iya, benar. Kalam ajib. Ini harus dibersihkan dulu cerminnya biar bisa melihat keindahan yang lain. Kalam ajib. Masya Allah. Wa'ada muhibbihi biqawli 'udatihim. Jadi akhirnya dia memusuhi orang-orang yang cinta sama dia, dimusuhi sama dia. Kenapa? Karena mendengarkan prasangka buruk dari orang-orang lain. Iya. Semua jadi musuh akhirnya. Jadi musuh. Padahal orang-orang yang dimusuhi ini muhibbin orangnya. Muhibbinnya padahal sawa. Masya Allah. Wa asbaha fi laili minasyakki mudlimi. Ujung-ujungnya di dalam kegelapan. Kegelapan keraguan. Kegelapan suudzon. Nasallallahu alaihi. Ya Rabb. Allahumma aslihil ahwal. Ya Karim. Qal faman tahura batinuhu min sa'irir radha'ili fahuwa alladhi yasihhu minhu husnul dhanni bil muslimina kullihim. Nah, ini intinya betul. Orang yang batinnya suci dari keburukan, baru dia yang bisa untuk husnul dhann. Beruntung bagi orang yang husnul dhann, ya. Berarti batinnya insyaallah bersih, senantiasa lah. Mukhalafahnya gitu. Berarti yang selalu husnul dhann, berarti alhamdulillah, tanda-tanda. Betul, tanda-tanda dah. Betul. Masya Allah. Wa fi hadzal kalami wa fi kalami Asy-Syaikh Muhyiddin Ibn Arabi. Syekh al-Akbar rahimahullahu taala ajma'al qaumu ala anna man hamala an-nasa 'ala al-mahamil as-sayyi'ati fa inna ma dzalika suratu nafsihi. Suratu nafsihi huwa faka'annahu yaqul ana min ahli dzalikal qabih. La ilaha illallah. Ini tafsir kalam Kabir. Keren banget. Sidi Muhyiddin Ibn Arabi yaqul, ijma' juga nih, sepakat al-qaum, orang yang kalau seandainya membawakan orang-orang lain ke bawaan yang buruk, masih suudzon, ya. Ya, suudzon. Itu hanya saja menggambarkan dirinya sendiri sebenarnya. Betul. Kayak cermin tadi. Betul. Faka'annahu yaqul ana min ahli dzalikal qabih. Akan dia berkata, ya akulah yang buruk, yang aku sangka kepada orang yang buruk, yaitu sebenarnya aku. Kalam Kabir. Naam, hadis qala radhiyallahu anhu. Nafsu Ibn Arabi, ya. Ibn Arabi. Naam. Liya'lam annahu lam ya'ti lana syar'un bil hassi ala su'iz dhanni. Thumma in warada fa huwa muawwalun. Intaha. Kalam jamil sahih, fi'lan. Qala ba'duhum, na'am. Awwalu haditha Sayyidina Ali wa Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anhuma marfu'an al-hazmu su'udz dhann. Wa hadis Sayyidina Anas radhiyallahu anhu marfu'an ihtarisu minan nasi bi su'idz dhann. Annal murad bidzalika ayyu'amila al-'abdu an-nasa wa huwa muhtarisun minhum kama amalati man yusi'udz dhanna bihim. La alhas ala su'idzan. Ada kalam muhim. Ini keren. Masya Allah. Keren banget. Ini begini. Ini keren banget. Harus dibedakan antara su'udzan dan waspada. Waspada bukan berarti su'udzan. Sama juga harus dibedakan antara keberanian dengan kecerobohan. Ya nekat. Nekat. Oh, ini bukan berani, ini ceroboh namanya. Betul. Harus dibedakan juga antara malu, yang malu itu adalah perihal yang baik, dengan takut. Nah, bedanya tipis ya. Itu susah membedakan. Susah nggak beda. Orang biasanya disangkanya ini, padahal ini. La ilaha illallah. Masya Allah. Di antaranya ini. Jadi memang kamagal Ibn Arabi, semua di syariah nggak ada yang mendorong kita untuk suudzon, enggak ada, justru melarang kita. Lah, tapi ada hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Ali, Sayyidina Aisyah, al-hazmu suudzon. Suatu kekuatan adalah dengan husnudzon.
su'udzon. Loh kayak apa? Kok hazm jadi su'udzon? Juga sama hadis ruwiyan dari Anas, ihtarisu minan nas, so berjaga-jaga dari keburukan manusia dengan prasangka buruk. Maksudnya apa ya? Ini maksud di sini adalah tadi kewaspadaan. Waspada. Waspada. Muamalah kepada orang lain dengan waspada. Bukan menganjurkan untuk suudzon tapi waspada. Nah, betul. Nah, sama kayak itu tuh. Jadi kewaspadaan itu wajib, ikhwan. Wajib banget waspada. Kan Sayyidina Umar ya, Gul. Lastu khabban wala yakhda'anil khabbu. Aku bukanlah penipu dan aku tidak bisa ditipu. Ayo. Karena waspada. Waspada. Kalau ada buka toko contohnya, udah nggak usah dijaga, aneh baik-baik sangka kepada orang, nggak ada yang bakal ngambil dari toko ini. Lah, itu bukan husnudzon namanya itu ceroboh. Kalau begitu aneh jagain toko aneh. Orang sini maling semua. Ini suudzon ini. Menjaga itu bagus, tapi untuk berasangka orang di sini maling semua itu suudzon. Bahaya. Nah itu dia Allah rahasia. Waspada bukan berarti suudzon. Masyaallah. Sama juga banyak orang kira kayak perihal antara tawakal sama usaha. Ini nggak berbenturan. Sebagaimana waspada itu nggak berbenturan dengan husnudzon. Bisa di saat yang sama kita waspada dan kita husnudzon. Di saat yang sama kita berusaha dan kita bertawakal. Ya Rasulullah, agil hawa atawakal, agil hawa atawakal. Nah itu dia. Di sini biasa ngasih ini. Enggak, dua ini bisa bareng-bareng. Ontaku gimana ya Rasul? Aku ikat atau aku biarin dan aku bertawakal. Nabi bilang ikat dan tawakal. Iya, dua-duanya bisa. Kalau kaidah fi usul fiqh. Nah, al-jam'u baina syai'ain baina ad-dalilain aula min ilgha'i ahadihim. Naam, sawa kalamukum sahih. Al-amal bid-dalilain sahih. Sawa, aula min ilgha'i ahadihim sahih. Sawa. Amal ad-dalilain. Insyaallah. Jadi kewaspadaan suatu kewajiban. Husnudzon juga suatu kewajiban. Nah, sama. Nggak berbenturan sama sekali itu. Nah, itu Ustaz. Qal wa kana asy-Syaikh Abu Ya'qub Asy-Syahruzuri. Kama yaqul. Nah. Hadisu ihtarisu minan nasi bisu'il dhann ma'nahu ay bi anfusikum la bin nas. Oh, soal bi anfusina. Keren, itu juga bagus nih. Ta'wil jamil. Bisa terpikir. Keren ta'wilnya ini. Sultan dengan dirinya sendiri. Subhanallah, ini ta'wil kayak gini. Iya. Oh, kan kadang-kadang nggak terlintas. Kok ada aja gitu ya? Iya. La ilaha illallah. Berjaga-jagalah dari manusia dengan prasangka buruk. Maksudnya prasangka buruk terhadap dirimu, bukan terhadap orang lain. La ilaha illallah. Naam, wa kadzalika hadis al-hazmu su'udz dhanni ma'nahu ay bin nafsi la bin nas. Sawa. Al-hazm su'udzon sama juga. Kekuatan adalah su'udzon terhadap diri kita sendiri, bukan bin nas. Pemahaman kayak gini kadang-kadang ada Ustaz di ba'dal ahadits atau ba'dal ayat. Yang kita kira ya zahirnya sih begini emang. Tahu-tahu ada pemahaman ulama yang membalik. Kayak gini kan contohnya. Qabl ayam dzakarna hadza fi nasitna apa namanya? Fi hadis man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Ya kayak fa illam tastati' fa bi lisanihi wa fa bi qalbihi. Oke, di sini wa dzalika adhaful iman. Nah, kan sering kita jadi kalau bisa merubah kemungkaran dengan tangan itu nomor satu. Kalau nggak bisa ya dengan mulut lah. Kalau nggak bisa dengan hati. Ya itu iman paling rendah. Dzalika adhaf. Oke. Ada pemahaman aja di sini. Ini kita dengar dari Habib Jufri wa ghairuh. Tapi Anda pikir dapetin di mana? Sya'rani zakaruh. Masyaallah ya. Keren Sya'rani. Zakar fi ini. Enggak tahu di Lawagih, enggak tahu di Minan. Antara dua ini. Bila kayak gini. Tapi keren dari segi lughahnya hada ma'qul jiddan. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi nomor 1. Thumma fa'il mustajab fa bi lisani nomor 2. Nomor 3 thumma fa'il mustajab fa bi qalbihi. 3. Wa dzalika, pakai dzalika, bukan pakai hadza. Dzalika lil ba'id. Yang dari 1 2 3 ini yang paling jauh kembali ke 1. Yang pertama. Wa dzalika adhaf. Adhaf kan lemah artinya. Jadi yang lemah itu adalah orang yang bisa merubah kemungkaran dengan tangan. Itu paling lemah.
nomor 2 dengan lisan, nomor 3 paling tinggi paling hebat dengan hati. Hadal auliya kata beliau. Auliya sol arifin nggak perlu mereka pakai tangan pakai nasihat, dengan hati mereka bisa berubah kemungkaran. Ada ragam wahid. Ada akmalul iman mafrud. Tapi mereka yang nggak bisa merubah kemungkaran dengan hati nggak bisa. Dengan lisan dinasihatin merubah orang. Masya Allah nomor 2 ini. Ada yang dengan hati nggak bisa, dengan omongan nggak bisa, harus dipaksa. Itu paling lemah tuh. Allah, ajib ya? Ajib punya Imam Syarani. Wallah. Wadzalika adhaful iman. Kalau kita biasanya kan memahamin fal yughayyir. Sebenarnya fal yughayyir ini amar ma'ruf nahi munkar itu ya. Nah, istilahnya yughayyir, kita ada usaha tapi belum tentu hasil. Kalau ini kan dari pemahaman dari Imam Syarani, yughayyir bil fi'l, bil gua, fi'lan bil fi'l yughayyir. Masyaallah. Ajib. Fabian, dalilnya itu beliau bilang wadzalika. Kalau seandainya ini untuk terakhir, sebenarnya ada maksudnya. Ada adhaful iman. Allah. Walau ada sebagian bilang enggak apa-apa. Dzalika itu kembali ke yang terakhir, tapi adhaf bukan dari dhaif, dari dhaif. Tapi ada muskilah dia, ada muskilah adhaf yani iman yang berlipat ganda. Muskilahnya dari segi bahasa, beliau adhaf kalau seandainya jamannya dhaif maksudnya adhaful iman. Ya masih muskilah, jadikan itu adhaf. Tadi kembalinya ke awal. Masya Allah, barakallah. Paham aja. Imam Syarani itu ya Allah luar biasa. Ajib paham beliau itu. Nafahat dari beliau. Kita kalau baca kitab-kitabnya Lataiful Minan wal Akhlan, kemudian dan banyak sekali faham-faham yang luar biasa. Ya enggak heran guru-gurunya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Allahu Akbar. Ada guru beliau juga. Ini Syekh Ali Al-Khawas. Syekh Al-Khawas. Kalam kabir hal. Meskipun beliau ami ya. Beliau ami akan tapi nafahat keluar dari mulut mulia beliau. Masya Allah. Yang ada faedah sedikit Habib. Ini diantara yang keren dari Syekh Ali Al-Khawas. Itu ditulis oleh Imam Syarani di Lataiful Minan wal Akhlan. Ajib. Bahwa Syekh Ali Al-Khawas ini cerita ke Imam Syarani, saya setiap hari sebelum pergi bekerja itu ngambil gula terus ditaruh di sarang semut. Kenapa? Karena ini kasihan semut. Semut ini punya tanggungan nyari rezeki keluar, dan ini kalau keluar sangat berpotensi diijek-ijek manusia atau biar tidak jauh-jauh. Saya kasih. Keren. Biar ngasih rezeki. Hatta bil hayawan. Bil hayawan. Keren. Semut kayak gitu. Ada Syekh Al-Khawas. Azim. Kita mana pernah terpikir sampai situ? Sampai segitunya. Ya. Ini saking hebatnya beliau. Kita semua diperhatikan biar tidak jauh rezekinya, cukup di depan ini langsung balik udah gitu. Kalau keluar kasihan. Nah, bisa saja mati, diinjek, bisa saja kakinya, tangannya putus. Itu. Masya Allah. Keren. Lu terjemah fi terjemah Syekh Durratul Ghawas. Ayo. Fi tarjim Syekh Ali Al-Khawas. Itu berpikir lihat itu beliau ini luar biasa banget dengan gurunya ini. Ini contoh seorang murid yang benar-benar ta'alluq dengan guru hada fi'lan. Masyaallah. Ada fana wal intiwa fi syekhi hada. Luar biasa. Tadinya kan awal-awalnya beliau ini agak gimana gitu sama dia. Agak ingkar ya? Ada ingkar. Dan ini wali, masa wali kan nggak bisa baca. Lam yattakhidillah waliyan jahilan. Panggil dengan am. Lam yattakhidillah waliyan jahilan, tapi idza takhadahu 'allamahu langsung. Wah. Dari situ tuh, Masya Allah. Langsung mulai ta'alluq beliau. Dan kerennya itu bisa kita ambil kesimpulan ini dari kisah antara murid dan guru Syekh Ali Al-Khawas dan muridnya Imam Syarani, bahwa terkadang guru ini namanya bisa dikenang sampai sampai abad-abad berikutnya. Itu salah satu adalah apabila mempunyai murid yang kreatif. Jamil, keren banget. Ini faedah azim. Ini Imam Syekh Ali Al-Khawas, kan beliau tidak bisa nulis, tidak bisa baca.
Tapi nafahat semua ini. Yang ada di hati, Masya Allah semua. Nah, ini yang membukukan siapa? Muridnya. Nah, Imam Sya'rani. Tadinya yang tidak dibukukan Imam Sya'rani, mungkin tidak ada Al-Khawas. Kayak gitu. Nah, ini kayak gitu. Jadi ini kepada semua santri-santri, jadilah murid yang kreatif. Caranya gimana? Misal ini punya guru ketika ngaji, kalam-kalam hikmahnya tulis semua. Dan itu tidak hanya di Imam Syekh Al-Khawas, juga ada juga Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Itu juga kayak gitu, ditulis sama muridnya. Apa itu? Ibriz. Kemudian banyak lagi. Dan Sidil Habib Umar, Masya Allah, Sidil Habib Umar setiap dakwah kemana-mana, muridnya kreatif semua, ditulis. Kayaknya di buku, kayaknya banyak sekali buku beliau yang dikumpulkan dari kalamnya Habib Umar, terus jadi buku. Masya Allah. Kreatif ini, yang kreatifan murid sangat-sangat penting sekali. Nah, itu seandainya, apalagi yang mohon maaf ada guru yang alim tapi kurang bisa menulis atau apa, santri harus kreatif. Ini eman-eman. Sayang sekali apabila keilmuan gurunya ini nggak dilestarikan, nggak diturun-turunkan kepada generasi berikutnya. Sayang sekali. Masya Allah. Jamil jeda. Harus kreatif ya. Keren ini. Harus punya inisiatif sendiri. Sama. Ya karim. Masya Allah. Astamir sih. Bismillahirrahmanirrahim. Panggil gimana ya? Oke. Udah Siap. 60 menit. Nggak kerasa. Dikit ini. Cara mana? Saya mana ya? Batangan. Oh, Batangan. Oke. Masya Allah. Iya. Setengah jam ya, Tuki ya? Iya, setengah jam nyampe. Iya, jam itu nih. Saat 9:30. Ayo. Bagus. Pas lagi. وين هذه نعم. Bismillah. أيوه نعم. فإن قيل نعم. فإن قيل فما حكم الشيخ إذا اطلع على شيء من نقائص المريدين هل ذلك قياس على ما عنده أو كيف الحال؟ واو keren ini إن الله. فالجواب للشيخ طريقة أخرى يطلع بها على نقائص المريدين وهي الإلهام له من الله تعالى لا من باب سوء الظن والكشف الشيطاني فافهم إذ المشايخ ليس في باطنهم شيء من الرذائل حتى يقيسوا عليه حال غيرهم ولما علم الله تعالى احتياج المريد إلى اطلاع المشايخ على ما في باطنه من الرذائل ليدلوه على ما يحمله من الرذيلة أعطاهم الإلهام الصحيح فهم أعرف من المريد بأحواله. Oh, kalam kabir. Ini ajib iskal ini. Iskal aja mazim. Iskal ujian. Di sini ada beliau nih nyebutin suatu iskal ya, kawan. Juga nyebutin jawabnya. Iskalnya ini dari segi seorang guru yang memang seorang guru yang telah mememban amanat untuk mendidik muridnya. Ya. Karena guru ini perlu juga untuk tahu di mana keburukan muridnya itu untuk dibenerin. Ya harus. Wah gitu. Istilahnya kalau bengkel mobil atau bengkel apa, sebelum bisa menservis harus tahu kesalahannya dulu. Di mana yang rusak. Sawa. Maka mau tidak mau guru ini harus tahu kekurangan muridnya di mana. Ini sekali nih. Sawa. Terus gimana? Terus gimana? Sultan. Kalau Sultan berarti dia yang sendiri yang buruk gurunya. Nah, keren ini. Galak katanya. Beliau tahu keburukan murid-muridnya itu bukan dari Sultan. Karena seorang guru itu mempunyai cara yang khusus untuk bisa mengetahui kekurangan muridnya. Dari mana? Wahyal ilham lahu minallah ta'ala. Keren. Ilham dari Allah Ta'ala. Bukan dari Sultan katanya. Atau kasyaf syaitani. Bukan faham dari kan. Karena masyayikh itu karena memang gak ada di hatinya itu perihal yang buruk, radzail, sehingga dia mengkiaskan orang atas keburukan yang ada dirinya. Gak ada. Tapi ketika Allah Ta'ala mengetahui bahwasanya murid-muridnya perlu untuk dibenahi, maka Allah Ta'ala memperlihatkan kekurangan dari murid-muridnya itu kepada seorang guru daripada ilhamnya. Wahakala. Atahum ilham sahih fafham. Ini keren nih. Fahum a'raf minal murid bahwalih. Ini azim hadza Ustaz. Memang seorang murid itu wajib katanya berkeyakinan bahwasanya gurunya itu lebih memahami terhadap dirinya daripada dirinya sendiri. Betul. Masya Allah.
Ini kalau seandainya murid berprasangka gurunya nggak tahu aneh, nah, berarti nanti belum jadi murid bener nih. Iya. Murid yang bener-bener ya gini, gurunya tahu Harus semua. meyakini bahwa gurunya lebih tahu tentang keadaannya. Sahabat. Masya Allah. Maka apabila kadang kita dapat taujih bilang kayak gini, guru bilang kamu sana atau sana. Nah ini secara zahir. Nah, Kadang ya secara zahir ya kok nggak menguntungkan kayak Allah gitu. kalam. Ternyata memang itu yang maslahat. Sawak kalam. Masya Allah. Sawak kalam Ustaz. Sawak kalam. Ya, mengingatkan sama Sulh Al-Hudaybiyah. Nah, Kif kalam jadi. antum yang jelaskan. Oh, benar. Sulh Hudaybiyah. Masya Allah. Lahirnya kan kerugian semua. Iya. Kerugian bagi muslimin. Gimana ceritanya nih? Kalau yang muslimin balik ke Madinah dari Mekah harus balikin ke Mekah. Ya. Kalau orang mau ke Mekah dari orang Madinah mau balik ke agama ya udah harus dipersilahkan gitu. Banyak yang merugikan lah. Iya. Tapi Zahirnya merugikan banget. Tapi apa namanya? Inna fatahna laka fathan mubina. Masya Jadi kan ayat itu turunnya habis Sulh Hudaybiyah. Mana fatahnya ya Rasulullah? Nah, turunnya di Sulh Hudaybiyah ini ada masalahnya luar biasa. Masya Allah. Masya Allah Ustaz. Allah. La ilaha illallah. Naam. Fa'ulima annahu la yajuzu hamlu ahadin minal muslimina 'alal mahamili sayyi'ati ma dama al-amru qabilan lit-ta'wil. Kalam jamil. Idza 'alimta dhalika ya akhi fa iyyaka an tahmila ahwalan nasi 'ala ahwalika sayyi'ati ma dumta lam tatanadhaf min ar-radha'il. Kalam kabir. Masya Ini pesan Allah. luar biasa. Makanya jangan sampai kita suudzon ke muslimin. Selama itu bisa ditakwilkan maka takwilkanlah kan. Ya, Jangan kita kiaskan mereka dengan keburukan yang kita. ada di diri kita. Wa ilaha illallah. Naam. Wa kana asy-syaikhul kamilu Sayyidi Ali Al-Khawas Wah, panjang umur. rahimahullah taala. Saya kan Insya Allah disebutin, kita nyebutin datang namanya Syekh Allah. Yaqul Nah, عليكم بحسن الظن بالمسلمين واتخاذ الأجوبة الحسنة لإخوانكم فإذا سمعتم عن مسلم كلمة فاحملوها على أحسن ما تجدون فإن لم تجدوا لها محملا فلوموا أنفسكم وإذا رأيتم عالما أو صالحا يحضر مواضع المعاصي فاحملوه على أنه حضر العصاة ليحوطهم بأسماء الله تعالى خوفا أن يقع بهم العذاب أو على أنه خالطهم ليعظهم ويخوفهم ونحو ذلك وإذا رأيتم شخصا يقرأ القرآن العظيم وهو في السوق في حانوته أو مارا راكبا أو ماشيا فاحملوه على الإخلاص أو على أنه جهر بالقرآن ليذكر الناس بربهم في مواطن الغفلة. ما شاء الله. نعم. ولا يجوز حمله على غير ذلك من المحامل السيئات. ممتاز. هذا عظيم كلام سيد الشيخ علي الخواص. قال عليكم بحسن الظن بالmuslimin, senantiasa berbaik sangka kepada muslimin dan senantiasa membuat jawaban yang baik. Maksudnya apa? Kalau saatnya kita lihat kok begini, oke, coba kita cari jawaban. Mungkin aja begini maksudnya, mungkin begitu mahmalnya. Agar faedah sebenarnya sekali kalau saatnya kita mendengar satu kalimat dari seorang muslim, ya kalimat ini bisa jadi kita membuat prasangka buruk kepadanya, enggak galak. Coba kita takwilkan. Kalau seandainya kita nggak bisa takwilkan, maka salahkanlah diri kita sendiri. Karena kita nggak bisa mentakwilkannya. Aja ya, harus menyalahkan diri sendiri. Keren Ustaz. Kita tidak bisa nakwil. Betul. Jadi sarannya bukan kalimat itu, kita yang nggak bisa nakwilin. Keren banget. Nah, di sini ada aplikasinya. Kalau kita mengaplikasikannya, ya kan? Kalau seandainya kita lihat orang alim, orang soleh, datang ke tempat-tempat maksiat, loh kenapa kok fulan bin fulan kok ke tempat itu? Bisa jadi untuk menasihati mereka. Atau ini keren. Yuhutuhum bi asma'illah ta'ala. Dengan hak kehadiran seorang soleh itu di kalangan mereka, Allah Ta'ala tolak azab dari mereka. Ini sering terjadi. Jadi sengaja. Kenapa kok fulan bin fulan min ulama al-kubar min awliya ini
kok ke sono padahal itu kan tempat yang nggak bagus. Nah, justru beliau untuk menolong mereka. Kalau seandainya beliau nggak ke sono bisa jadi Allah Ta'ala azab mereka semua. Nah, lau tazayyalu la'adzabna kata Allah Ta'ala kan. Mungkin akhirnya mereka berusaha untuk ada di situ. Mengingatkan pada Al-Quran Habib. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah. Allah tidak akan mengadab suatu kaum selama engkau wahai Muhammad ada di mereka. Sekarang yang kalau ada Nabi Muhammad tidak bakal kena. Allah sudah. Masya Allah. Itu kalam jamil. Bisa di istimbat Habib selama ada zikr Nabi Muhammad SAW pada suatu tempat. Jamil jiddah. Jadi Nabi Muhammad tidak syakhsnya tapi zikrnya itu zikrnya. Kayak kemarin zikr kajian Nabi Muhammad SAW. Yani yahjub anis syaitan, yahjub an la ilaha illallah. Sawa kalam. Sawa. Yarfa al-'adzab dzikr. Wallahu bainal anami laduk dikat jibal wa ardun irtikabil khati'ati. Bukan cuma mereka aja, zikirnya mereka. Makanya maulid atau managiban. Ada min wujudihim bainan nas fi'lan bi dzikrihim. Keren banget. Bidzikrihim tatanazzalu rahmatu. Sawa. Insyaallah. Nah, juga di sini kalau seandainya kita melihat orang lagi baca Quran, kenceng-kenceng di tengah-tengah pasar, jangan kita bilang, wah itu riya itu. Enggak, bukan riya. Dia ikhlas. Loh kok kenceng-kenceng baca Qurannya? Bisa jadi dia tuh ingatkan orang lain untuk baca Quran juga. Atau ini juga nih, bagus nih. Yudzakirun nas fi mawatinil ghaflah. Adzakir lillah fi mawatinil ghaflah itu apa namanya? Pahalanya gede. Warad fi ba'd al-ahadits. Apa namanya? Kal hayy bainal mayyit. Nah, maka masyaallah. Orang yang berzikir. Makanya kalau kan kalau di Adhkar Subh ada, la ilaha illallah syarika lahu itu disunahkan kita baca kencang-kencang Ustaz. Sunah. Bukan baca pelan-pelan lah. Enggak, sunah baca kencang-kencang. Bukan karena riya, karena emang fadilahnya az-zikr fi mawatin ghaflah. Juga mengingatkan mereka juga ya, masyaallah. La ilaha illallah. Nah, wa kullu ahadin yajibu alaihi an yara ghairahu afdala minhu li yakhruja anil kibri kama daraja alaihi salafus salihu min as-sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin. Naam. Wa idza 'ashara akhukum as-salih ahadan minal fasaqati fahmiluhu ala annahu ma 'asharahu illa li'aidhahu wa yukhawwifahu wa yurji'ahu an ma'siyatillahi ta'ala. Nah, masyaallah. Betul. Ini jadi semua Rasulullah. Kalau seandainya ada teman kita yang lagi dekat sama orang yang fasik atau gimana gitu, tetap Rasulullah. Pasti dia tuh mau menasihatin, berusaha untuk mengembalikannya kepada Allah Ta'ala. Wah, masyaallah. Hakala kama darajat salaf salih, sahabat wa tabi'in, itulah semuanya ulama kita ya, Pak. Naam. وكان سيدي الشيخ محمد المنير يقول إياكم والمبادرة إلى الإنكار على من رأيتموه من العلماء والصالحين يلبس لبس أبناء الدنيا وللجاهات إلى أن قال فإن ذلك جائز بالشرع ومن أنكره فهو جاهل مخطئ أو حاسد ممقوت فصاحب تلك الملابس يتمتع في مال سيده بإذنه والحاسد مهم جدا والحاسد شقي محروم فإن لله تعالى عبيدا متواضعين ذليلين في صورة أغنياء متكبرين فجمع الله تعالى لهم بين خير الدنيا والآخرة. كلام جميل هذا ما شاء الله. وكم من صاحب مرقعة هو أكبر نفسا من صاحب ثياب الخبز ورفيع الكتان. ما شاء الله. Keren ini. Sebenarnya ini hal azim. Tadi saya beliau bilang Sidi Syekh Muhammad Al-Munir, jangan sampai kita mengingkari kepada siapapun, apalagi ulama salih ini kalau mereka pakai pakaian orang-orang dunia gitu ya. Ya, ahli dunia. Pertama memang itu jaiz, dari segi jaiz. Enggak haram kok, mereka enggak bermaksiat. Kenapa disalah-salah ini? Jaiz. Itu pertamanya.
Jadi nggak bisa diinkarin. Kalau fi ma yukhtalaf fi nggak boleh diinkarin, apalagi yang jaiz. Iya, Apalagi yang jaiz. jaiz. Semua sepakat jaiz. Semua jaiz. Nggak boleh diingkari. Nggak boleh diinkarin. Itu yang pertama. Yang kedua juga, hada masyaallah yatamatta fi mal sayyidi biidni. Ya, itu rezeki yang Allah berikan kepada mereka dan itu halal. Nah, yang ruginya hasid ini. Orang yang hasud. Senantiasa yang orang yang hasud, dialah yang celaka, yang mahrum. Di dunia dia apes, di akhirat juga apes. Hasid. Mahrum, terhalang dari rahmat Allah, terhalang dari. Betul. Masya Allah. Dunia dia terhalang dengan ketenangan, dengan rahmat Allah, terhalang dari apa yang dia hasutin. Di akhirat juga Masya Allah. Mu'azzab, nasallallahu alaihi wasallam. Nah, ini keren ini. Fa inna lillahi 'abidan. Allah Ta'ala punya hamba-hamba yang mutawadhi'in. Mereka tawadhu, dzalilin, benar-benar inkisar. Benar-benar menghinakan dirinya kepada Allah Ta'ala. Tapi dalam penampakan surah Aghniyah. Allah. Nah, zahirnya kayak kayak orang kaya, kayak orang sombong. Enggak, mereka enggak sombong. Allah Ta'ala kumpulkan bagi mereka kemegahan dunia akhirat. Nah, tapi juga ada sebaliknya. Wa kam min sahibi muragga'ah. Ada orang yang pakai baju yang campang-camping. Yang bolong-bolong. Tempel-tempelan. Nah, dia lebih menyombongkan dirinya, akbaru nafsa, mengira dirinya lebih besar. Wa hakala. Min sahibi thiyabil khaz, daripada orang yang mempunyai pakaian dari sutra. Rafi'il katan, bahan yang mahal. Jadi ada orang yang miskin tapi dia sombong. Ada orang kaya tapi dia tawadhu. Nah, makanya. Jadi bukan zahirnya nih ya. Bukan zahirnya. Jadi miqyas itu bukan zahirnya. Sahih. Di hati. Masya Allah. Jangan suudzon ke siapapun, walaupun orang yang pakaian megah, bisa jadi hatinya hati yang tawadhu. Nah, sahabat. Ini buat masyarakat juga. Barangkali kadang lihat kiai pakai, ada ulama pakai mobilnya mewah, pakaiannya mewah. Nah. Kemudian mewah-mewah semuanya, harus husnuzan kepada mereka. Sahih. Kepada mereka. Ini nanti ada contoh kayaknya. Ada contoh di antara ulama-ulama yang istilahnya memilih jalan kemegahan tapi tetap tawadhu daripada jalan sederhana. Ini nanti kayaknya ada contoh-contohnya. Siap, marhaba. Insyaallah. Wa kana min tariqati Syekh al-Imam Abil Hasan Asy-Syadzili. Naam. Ini tariqat Syadzili ya. Naam. Rahimahullahu taala al-i'radu amman labisa az-zayya wal muraqqa'at wa yaqul inna hadha al-libas yunadi ala sahibi ana faqir fa'atuni shay'an wa yunadi ala sirr al-faqir bil ifsha. Qala sayyidi asy-syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani rahimahullahu ta'ala fi qawli Syekh Abil Hasan As-Sabiq laisa muradu syekhi annahu ya'ibu 'ala al-fuqara'i lubsa az-zayyi wal muraqqa'at wa innama muraduhu annahu la yalzamu kullu man kana lahu nasibun mimma lil qaum ay yalbasa malabis al-fuqara'i fala haraja 'ala al-labisi lil khashini wala 'ala al-labisi lin na'imi idza kana min al-muhsinina wal a'malu binniyat. Kalam jamil, keren. Beliau menukil dari Sidi Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili. Al-i'rad amman labisa zayyul muragga'at wa yaqul. Itu di antara tariqatnya beliau enggak terlalu demen dengan orang-orang yang pakai baju compang-camping. Gimana kan di antara tariqat Syadzili ya. Beliau sendiri Abil Hasan Syadzili orangnya rapi. Masya Allah, rapi. Mewah. Ma'ruf. Dan beliau enggak demen orang yang compang-camping gitu. Nah, kenapa? Di sini beliau bilang, ya karena ini pakaian ini seakan-akan dia dengan lisan halnya, orang yang kalau pakai pakaian compang-camping itu dengan lisan halnya berkata, aku ini adalah orang miskin, maka berikanlah harta kalian kepadaku. Itu minta. Jadi mengemis bukan dengan lisan, mengemis dengan keadaan. Nah, beliau enggak demen kayak gitu. Inti kalau punya harta rapi-rapi. Allah yuhib an yara athara ni'mati. Ikan ya. Nah, Allah demen kok kalau Allah Ta'ala lihat nikmatnya dipakai. Begitu. Wah, gitu. Nah, jadi seakan-akan kata beliau wa yunadi ala sirril faqir bil ifsha. Seakan-akan yang semestinya kefakirannya itu dirahasiakan, ini dibongkar sama dia kefakirannya dengan pakaiannya tadi. Nah, membongkar bahwasanya dirinya itu fakir. Semestinya kefakiran itu disembunyikan.
Betul. Bukan Masya dinampakkan. Masya Allah. Ah, Allah. so habis itu Sidi Abdul Wahab Sya'rani mentakwilkan, maksud beliau itu bukannya beliau nggak demen dengan baju Orang yang yang canggung-canggung camping-camping. Gitu. Ini muradu, maksud beliau itu tidak semestinya, nggak layazam, nggak senantiasa orang yang di hatinya itu ada perihal baik atau orang yang aulia sholin harus memakai pakaian seperti itu. Nggak harus. Ya, Iya. Masya Allah. Yang penting hatinya baik, pakai pakaian apa aja, tafadhol Nggak silahkan. ada masalah ya. Nah, nggak ada masalah. Fala haraj 'ala al-labis lil khashin Wala wala 'ala al-labis lil naim. Tafadhol. Nggak ada apa-apa kalau mau pakai pakaian yang macam-macam atau pakai pakaian yang bagus, yang mahal-mahal. Yang penting minal muhsinin, dia berbuat baik. Dan emang kalau amal niat. Kalam. Al-amal binniyat. Allah hada azim. Wa kana Nah, baik lagi. Baik. Oh iya. Kita ambil satu lagi deh. Satu lagi. Bismillah. Ayo. Bismillah. Wa kana Sayyidi Syekh Afdaluddin rahimahullah taala yaqul. Masyaallah Sayyidi Syekh Afdaluddin ada Nah, termasuk akronnya daripada Syekh Abdul Wahab Sya'rani. azim. Ajib. Akan tapi beliau sering nyebut Sayyidi Afdaluddin, Sayyidi Afdaluddin. Masuk akron. Benar. Iya, masuk akron. Dan ini menunjukkan ketawaduan beliau. Ketawaduan Imam Sya'rani. Biasanya kalau akron sama akron ini gengsi untuk bukan. Nah, itu betul, Ustaz. Itu luar biasa itu. Benar. Nah, kita bilang di antara alamat murid yang apa namanya? Yang najih, yang berhasil, dia memandang teman-temannya seperti dia memandang gurunya. Allah, Masya Allah. Atau sok. Nah, Tapi jadi pola pandangnya ke temannya itu bukan ini temanku, enggak, ini adalah murid guruku. murid guruku. Kayak dia kan dia mandang anak gurunya, ini adalah anak guruku, Nah. bajunya baju guruku, dicium-cium. Pas dia lihat teman-temannya, ini adalah murid guruku, maka dihormati. Allah, Nah, gitu. Allah. Nah, malah ajib. Ini biar enggak saling bertengkar antar muridnya. Harus saling menghormati. Kalam kabir. Allah. وكان سيدي الشيخ أفضل الدين رحمه الله تعالى يقول إياك يا أخي والمبادرة إلى الإنكار على من تراه من العلماء والصالحين يلبس الرفيع ويأكل الأطعمة الفاخرة فتقول إن هذا قليل الوراء فربما كان ذلك العالم أو الصالح من أصحاب الدوائر الكبرى في الولاية ممن حضرة الجمال كسيدي محمد الحنفي وسيدي الشيخ علي وافا وسيدي أبو مدين وسيدي حسن البكري وولده سيدي محمد. فمثل هؤلاء لا يقام عليهم الميزان الذي يقام على غيرهم لأن الله تعالى ربما يستلخص لهم الحلال من بين فرس الشبهات ودم الحرام لكرامتهم عليه تعالى. ومصداق ذلك حصول هذه الملابس والمآكل والمراكب التي بأيديهم من غير حصول ذل في وصولها إليهم فلا تكلف عندهم في شيء منها. عجيب. keren. ما شاء الله. نقل عن قبيل Nah, Syekh Afdaluddin, jangan sampai kita mengingkari orang-orang yang kita lihat daripada ulama yang pakai pakaian yang bagus atau makan makanan yang mewah. Kita seolah wah ini kok nggak warok. Warok tuh di hati ya, bukan di tangan. Birai. Nah, bisa jadi ini orang-orang yang dari aulia kubar, dawairul khususiyah. Seperti beliau sebutkan di sini, Sayyid Muhammad Al-Hanafi, Sayyid Ali Wafa, Abi Madin Al-Ghawth, Al-Hasan Al-Bakri, kan Sayyid Al-Faqih Muqaddam juga, Sayyid Al-Faqih Muqaddam min al-aghniya sebenarnya. Oh iya, ma'ruf itu beliau kan beliau mitasaddaq setiap hari beliau sedekah dengan 1000 tong daripada korma. Zirnya tong, Masya Allah. Sedekahnya 1000 tong. Jadi memang orang-orang yang Masya Allah murtah. Nah, tapi itu dia, kemegahan yang ada di mereka itu hanya di tangan bukan di hati. Nah ini penting. Nah betul. Bukan Syekh Abdul Salim waktu beliau punya anak namanya Al-Husain. Husain Syekh Abu Bakar ini Masya Allah punya satu lembah kuda. Kuda kan kalau zaman dulu kayak mobil ya. Iya. Anda bayangin punya mobil satu lembah. Kayaknya gimana itu? Ada muridnya bilang terlintas di hatinya. Ini gimana sih?
ngebahasnya tentang ngebahas waro, ngebahas zuhud, Tahu zuhud yang apa nih, masya Allah ya artinya. Ayo bicara sama dia, ya pada di, ntar dulu. Katanya pada di, yang dilihat semua ini kalau seandainya hilang sekejap, tak akan bergerak dari walaupun satu helai rambut di tubuh. Allah. Kalau seandainya hilang semua, aneh biasa-biasa aja. Artinya semua ini nggak ada di hati, nggak ada di hati. Cukup di luar. Cukup di luar. Masya Allah. Yang kesian sebaliknya. Iya. Yang kesian dunia ada di hati tapi nggak ada di tangannya. Allah, miskin. Ini kesian dari Rugi 2 kali. Allah, rugi 2 kali itu. Di tangannya nggak punya apa-apa tapi dunia di hatinya mikirin dunia terus. Wah itu yang baik, itu bahaya justru. Iya. Kesian Yang miskin. doa solihin, Allahumma ja'al dunia fi aidina la fi qulubina. La fi qulubina. La ilaha illallah. Nah, jadi orang-orang yang itu Allah Ta'ala yang pilihkan yastakhlisu lahumul halal min baini farthi syubhat wa damil haram min baini farthi wa damin labanan khalisan sa'iqan lisyaribin. Di antara dua pilihan. Nah, termasuk Nah. itu Habib. Imam di antara manaqib Imam Abu Hanifah dulu menanggal dunia beliau. Nah, Insyaallah. Beliau istilah kalau sekarang di Kudus ya konveksi. kan gitu. Ya jualan kain kayak gitu. Jualan pakaian. Aku nih ya, tapi dari harta bendanya ini akhirnya santrinya gratis semua. Kalam kabir. Santrinya gratis semua dibiayai sama beliau. Masya Allah. Jadi bisa fokus ngajar, kemudian santrinya ini juga fokus nggak nyari-nyari rezeki. Fokus ngaji sama Abu Hanif. Kalam Abu Hanifah. Nah, Masya Allah. Dan insya Allah banyak sekali ulama-ulama yang kayak gitu. Baik di Indonesia, di luar Indonesia banyak sekali. Istilahnya memang ulama yang benar-benar alim, punya santri dan digratisin semua. Betul, mumtaz Banyak sekali. Mumtaz Masya Allah. ada. Jadi emang hartanya itu menjadi manfaat, jadi Iya. manfaat dari ummah kudu, sama. Iya benar, Masya Allah. Nah, di sini beliau bilang tadi التي من غير حصول الذل في وصولها إليه. Nah, ini keren ini. Jadi emang Iya. tandanya harta itu harta yang baik. Itu harta sampai kepada para ulama itu tanpa ada menghinakan mereka dirinya kepada dunia sama sekali. Datang Iya. dari dunia. Datang dari Bukan mereka yang ngajar dunia. Enggak, kebalik. Dunia yang ngajar mereka. Masya Allah. Sawa. Nah. Masya Allah. Ini ajib ya. Ada di Habib Umar. Allah. Habib Umar datang semua dunia. Allah. Dunia. Dulu sebelumnya saya kan yang tadi kita ceritain tuh Sayyidina Al-Husain bin Syafaq bin Salim. Putranya Syafaq bin Salim kan kayak kalau seandainya semua ini hilang dariku, aneh nggak bakal. Beliau bilang kemarinnya itu yang dan sebenarnya dunia ini yang mengejar, bukan aku yang mengejarnya. Ayo. Kok bisa Habib? Gimana caranya? Anda buktiin. Oke, ntar lagi katanya mau panen kita panen korma. Korma Hadramut, korma yang murahan. Siapa yang mau makan korma Hadramut kalau di luar sana nggak ada harganya sama sekali. Ini lihat ya, kita kirim korma ini kemana? Ke Irak. Irak terkenal dengan korma yang luar biasa, hebat. Dan waktu itu kan Asimah. Itu udah kita lihat gimana ntar bakal laku nggak? Kita lihat. Dikirimlah satu. Secara zahir udah bakal laku ya. Nggak bakal laku, siapa yang mau beli? Iya. Atau gratis nggak ada yang mau. Nah, dikirim satu kapal dari Inat, dari perkebunan beliau itu ke Irak. Dikasih orang satu naibnya. Nih, wakilnya, itu wakil. Nyampe itu di Irak. Kapal itu yang isi korma Hadramut. Orang lihat, ini apaan? Korma Yaman. Ah, murahan ini. Di sono korma yang bagus. Enggak ada yang beli akhirnya. Tapi apa terjadi? Tidak lama kemudian terjadi wabah di Irak. Nah, penyakit. Lama nggak ada yang sembuh. Banyak orang yang wafat gara-gara wabah itu. Akhirnya ada orang yang ngambil korma Hadramut ini, dimakan ya sama dia sembuh. Oh. Nah, viral akhirnya itu. Viral. Akhirnya orang berebut beli korma itu, dijual dengan harga yang sangat mahal, lebih mahal dari korma-korma yang lain. Wow, jadi untung luar biasa, untungnya top. Nah, sampailah itu untung dari perniagaan itu ke Hadramut dan sampai ke rumahnya Sayyidina Husain bin Syafaq bin Salim. Waktu itu beliau lagi di kamarnya. Akhirnya dilemparin itu uang yang dari pakai surah itu. Besoknya pagi bilang sama yang muridnya itu yang Ya'tarid Ali, "Syuf, ini nih hasil dari korma yang kita kirim kemarin." Lihat, aneh ngejar dunia apa ngejar aneh? Oh iya, dunia ngejar antum kalau gitu. Kayak gitu ya.
Ahlullah ya, dikejar sama Dikejar sama dulu. Masya Allah. Mereka fokus khidmah kepada Allah. Allah yang ngirim dunia ini tuh khidmah kepada mereka. Masya Sama Allah. kalam. Ajib, ajib. Kita istirahat dulu ya. Bang Yuda Ya, kecapean nih. Insya Allah, insya Allah. Insya Allah tinggal satu season lagi Bang Yuda. Ini tinggal satu, insya Satu Allah. season lagi Tinggal tamat satu. insya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah. Ini sebentar lagi juga mau sampai. Nah, siap. Kita break sebentar. Break sebentar, Insya Allah. marhaba. Kita istirahat. Nanti setelah ziarah Mbah Sambu, Mbah Maksum dan Mbah Bedowi Lasem, kita lanjut lagi ketika perjalanan ke Sarang. Siap. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, khair. Bismillah, syukur.